Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto karena subscribe itu gratis, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa dapat notifikasi terbaru dari saya setiap harinya ya. Oke, langsung aja kita bahas mengenai Baby Dogecoin ya. Untuk hari ini Baby Dogecoin ada penurunan 0,29% teman-teman. Data dari exchange OKX ya, dimana untuk OKX ini salah satu exchange yang terbaik ya teman-teman di dunia, peringkat kedua setelah Binance teman-teman. Dan untuk teman-teman semua yang belum dapat akun OKX, silahkan cek link ada di deskripsi ya, karena akan banyak event airdrop atau token-token murah yang akan listing ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman semua punya akun OKX ya, ada token yang bagus listing di sini, kita bisa lakukan sharok ya. Di awal-awal listing biasanya dia akan ngepam ya, seperti Baby Dogecoin ini, dan kita bisa dapat early-nya ya teman-teman ya. Oke, jadi mengenai Baby Dogecoin ya, di sini ada yang berbeda ya dari Doge ya. Jadi Baby Doge dan Dogecoin ini merupakan dua jenis mata uang digital teman-teman, yang belum tahu, yang sangat populer ya di pasar kripto saat ini. Namun meskipun untuk keduanya berhubungan ya, Baby Doge memiliki beberapa perbedaan penting ya dari Dogecoin asli teman-teman. Yang pertama, memang untuk pasokan supply-nya ya, salah satu perbedaan terbesar antara kedua mata uang ini teman-teman adalah pasokan total yang dimiliki oleh keduanya ya. Jadi Doge memiliki pasokan maksimum sekitar 130 miliar koin ya. Jadi untuk Baby Dogecoin memiliki pasokan yang jauh lebih besar ya, yaitu 1 kuadriliun, tapi sudah dilakukan pembakarannya 50% ya teman-teman ya. Jadi hal ini membuat Baby Doge jauh lebih terjangkau ya, dan dapat diakses bagi investor yang kecil ya teman-teman. Dengan uang kecil dapat koin yang besar ya, atau banyak ya. Kemudian mengenai komunitas atau penggemar ya, di sini Dogecoin juga telah menjadi semacam icon ya di komunitas kripto teman-teman. Sementara Baby Doge masih dalam tahap awal ya teman-teman, dan pembentukan komunitasnya ya, karena usianya juga sangat jauh berbeda ya teman-teman. Doge udah 8 tahunan ya, untuk Baby Doge baru 2 tahun ya teman-teman ya. Kemudian fokus pada tujuan amal ya, untuk project dari Baby Dogecoin ini memiliki fokus yang lebih besar pada tujuan amal ya, dibandingkan Dogecoin teman-teman. Jadi Baby Doge ini menawarkan program donasi yang ditujukan untuk membantu anak-anak hewan peliharaan ya yang membutuhkan teman-teman. Jadi program ini juga telah diterima dengan sangat baik ya oleh komunitas Baby Dogecoin. Kemudian dibangun di atas teknologi Ethereum teman-teman. Jadi Baby Doge dibangun di atas blockchain Ethereum. Sorry ya, di sini BSC ya teman-teman ya. Sementara Doge dibangun di atas blockchain Bitcoin ya. Hal ini memberikan Baby Doge keunggulan dalam hal kecepatan transaksi dan kemampuan ini ya teman-teman, smart kontraknya ya. Untuk desain ya, koin yang berbeda, Baby Dogecoin ini memiliki ini ya teman-teman ya, desain koin yang lebih imut ya, dan lebih lucu dibandingkan Dogecoin. Jadi desain Baby Doge memang sangat populer ya di kalangan investor yang muda ya, yang sering dianggap sebagai meme coin yang menyenangkan. Mengenai supply burn, untuk Baby Doge ini menggunakan konsep deflationary ya. Jadi di mana buat teman-teman yang belum tahu, persentase koin yang dibakar meningkat ya seiring waktu ya. Jadi hal ini berbeda ya dari Doge yang tidak menggunakan konsep ini ya, supply burn, yang dapat membantu mencegah inflasi kemudian meningkatkan nilai koin. Kemudian ada konsep kemitraan teman-teman. Jadi Baby Doge ini terus mencari kemitraan dan integrasi dengan perusahaan dan proyek kripto lainnya ya. Dan hal ini juga membantu meningkatkan pengenalan merek, kemudian dapat membantu ini ya teman-teman, mempercepat pertumbuhan Bitcoin. Kemudian apakah ada potensi kenaikannya Bang? Untuk Baby Doge masih dalam tahap awal perkembangan, potensi kenaikan juga masih sangat besar ya teman-teman ya. Dan seperti halnya investasi apapun, harus hati-hati ya, mempertimbangkan resiko sebelum memutuskan untuk investment ya teman-teman. Jadi bukan hanya di token Baby Dogecoin saja ya, di saham dan dunia lain juga harus berhati-hati ya. Kemudian di sini untuk Baby Dogecoin juga memiliki faktor emosional ya yang kuat ya, karena mendukung tujuan amal ya, dan dapat menarik investor teman-teman. Jadi semoga saja untuk rencana big burn-nya ya dilakukan dengan lancar ya teman-teman, karena memang sistemnya dia mengurangi pasokan setiap harinya teman-teman ya. Oke, dan untuk prediksinya ya, di sini masih membentuk batang berwarna merah di 3 bulan ya teman-teman. Kita harus bersabar karena memang market sedang sideways ya. Untuk Bitcoin juga hari ini ada
koreksi ya di 422 juta, Ethereum 27.700 dan BNB di 4,6 juta rupiah teman-teman. Yang kita lihat untuk Dogecoin ini udah listing di banyak exchange juga ya teman-teman. Dan untuk Twitternya kalian bisa lihat sekarang dapat 1,8 juta follower, dan di sini 12 jam yang lalu Happy Easter, Fintech Bird Rescue juga bikin postingan. Oke, jadi kami sangat beruntung ya memiliki hubungan dengan Baby Dogecoin, dan donasi bulanan mereka membantu menandai program bantuan dokter hewan kami, sehingga kami dapat menyatukan orang dan hewan peliharaan mereka. Dan terima kasih kepada komunitas ya. Jadi proyeknya jalankan dengan lancar ya teman-teman. Kemudian di sini di 9 April ya, dia selalu menjadi top BNB Chain Project dengan pertumbuhan sosial volumenya yang sangat tinggi ya. Yang pertama Dogecoin ya di sini ya, karena memang banyak sekali pencintanya di token meme ini teman-teman. Kemudian ada berita tambahan mengenai gugatan Dogecoin ya, 258 miliar terhadap Elon, membedah argumen penggugat di OpenAI ya teman-teman. Investor Dogecoin tidak puas ya telah mengajukan gugatan teman-teman, 258 miliar dolar terhadap Elon Musk, tetapi pengacara Silicon Valley, Techno King, juga telah meminta pengadilan untuk membatalkan gugatan tersebut. Jadi jika beberapa investor yang marah mengambil jalan mereka, pendiri dan CEO perusahaan rintisan teknologi paling sukses di dunia akan kehilangan kekayaannya teman-teman. Ini kelompok yang membawa Johnson v. Musk et al. Ya di pengadilan Federal Reserve Distrik Selatan New York menuntutnya sebesar 258 miliar dolar. Pengaduan adalah karya fiksi fantastis yang gagal menyatakan klaim yang dapat ditindaklanjuti terhadap tergugat Elon Musk dan Tesla ya. Kemudian para penggugat berpikir mereka harus diberi penghargaan oleh pengadilan Amerika Serikat karena melakukan investment spekulatif yang tidak menguntungkan. Selain itu, mereka ingin jumlah kolosal ini diambil dari toko bisnis pengambil resiko yang paling menguntungkan dalam sejarah. Para penggugat juga merasa berhak memeras Elon Musk ya, karena dia mendukung teknologi yang membuat mereka dirugikan dengan keputusan investment yang buruk, seolah-olah dari sudut pandang mereka tujuan dari Elon Musk sendiri menjangkau melalui layar ponsel ya. Ini juga tidak seperti Musk memutar lengan mereka untuk membuat mereka membeli Dogecoin di puncak siklus pasar. Jadi dengan caranya yang menentang dan kurang ajar, tujuan Musk memerintahkan logo Twitter disetel ulang ke grafik meme juga terkenal pada hari Senin ya. Harga Doge meledak di 25% dalam sehari karena penempatan yang sangat menguntungkan. Kemudian ada kasus terhadap Elon Musk dan Dogecoin adalah keburukan yang digabungkan secara longgar. Selain itu juga dibangun sepenuhnya dari kepura-puraan yang lemah dan pernyataan yang salah ya teman-teman. Misalnya gugatan mengklaim Doge adalah penipuan kawat ya. Tidak ada representasi yang dibuat oleh Doge yang palsu atau curang teman-teman. Pengguna juga mendapatkan kunci pribadi dan kunci mereka menggunakan Dogecoin mereka. Orang tidak bertumbuh ya pada hasil apapun dengan Doge. Tentu saja orang dapat menggunakan untuk perjudian online ya, tetapi tidak dirancang untuk khusus itu ya teman-teman. Jadi Doge tidak menjanjikan pengembalian kepada pengguna, jadi bukan skema Ponzi ya. Sepanjang sejarah kapitalisasi pasar kripto senilai 10 miliar dolar ya. Ia telah menghasilkan pengembalian yang lebih baik daripada kebanyakan saham. Oke, kemudian di sini ada tambahan mengenai apakah langkah tajam untuk Bitcoin dan Ethereum teman-teman. Jadi untuk peningkatan Ethereum di Shanghai tinggal beberapa hari, tetapi ini tidak diterjemahkan ke dalam tekanan jual karena sebagian besar Ethereum yang ditaruhkan mengalami kerugian teman-teman. Jadi BTC membuka minggu perdagangan Asia naik 1,3% pada 28.000, sementara Ethereum naik 0,5% menjadi 1.863 ya. Pemimpin pasar telah diperdagangkan dalam kisaran yang sangat ketat di minggu lalu, hampir tidak banyak bergerak. Konsolidasi juga perlu ya, bersama dengan penurunan volume yang mengindikasikan bahwa pergerakan tajam sudah dekat teman-teman. Kemudian seperti yang ditujukan oleh CryptoQuant dalam laporan penelitian dari Februari, mayoritas Ethereum yang dipertaruhkan saat ini merugi. Penelitian juga menunjukkan rata-rata pemegang Ethereum yang dipertaruhkan mengalami kerugian 18% ya pada kepemilikan yang dipertaruhkannya. Jadi saat mengamati pembuatan kebijakan di Washington, perlu diingat bahwa pemerintah seperti semua organisasi manusia terdiri dari manusia makhluk yang rumit ya. Dan minggu lalu juga memperingatkan tentang tren politisi yang berbahaya dalam kebijakan kripto. Jadi kita akan bahas nanti ya mengenai FTX dan lain-lainnya. Jadi kesimpulannya seperti Baby Dogecoin ya, proyeknya masih berjalan dan kita tunggu aja gebrakan selanjutnya ya, apakah Bitcoin akan terbang lagi atau bagaimana, kita nanti akan coba berikan informasinya. Terima kasih sudah menonton video ini, share jika bermanfaat teman-teman. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat profit teman-teman.